Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama peta konsep. Peta konsep dari materi pertumbuhan ekonomi ini adalah yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada teori klasik, teori non-klasik, teori historis, dan teori Schumpeter. Lalu selanjutnya ada rumus pertumbuhan ekonomi, ada indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu ada peningkatan output barang dan jasa, peningkatan output per kapita, dan kenaikan GDP. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada SDA, SDM, modal, dan teknologi. Kompetensi dasar dari materi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi ini adalah menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, 2. Menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga, menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah melalui pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, atau pembelajaran penemuan, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya untuk mencapai kompetensi, yaitu menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, serta permasalahan dan cara mengatasinya, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dengan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, materi yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi peningkatan PDB atau produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Ada peningkatan pendapatan per kapita dan ada peningkatan penyediaan fasilitas masyarakat serta infrastruktur. Lalu ada juga pendapat dari tokoh yang lain atau ada pengertian lain dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana ada kenaikan PDB dari suatu negara atau daerah tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi sama-sama pengertiannya ini adalah adanya kenaikan PDB. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan PDB di suatu negara. Apabila suatu negara itu memiliki PDB dari tahun ke tahun itu naik, maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonominya itu membaik. Lalu yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik, tokohnya ada Adam Smith dan David Ricardo. Dan yang kedua, neoklasik, tokohnya ada Harold Dumar dan yang kedua ada Solow. Lalu ada historis, ini tokohnya Frederick List. Lalu ada Karl Bucher dan W.W. Rostow. Lalu selanjutnya yang terakhir teori Schumpeter. Nah, yang pertama teori klasik. Tokohnya ada Adam Smith. Nah, Adam Smith ini memiliki pendapat bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama jumlah penduduk, lalu persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta penerapan teknologi. Nah, pendapat yang dikemukakan oleh Adam Smith ini didukung oleh tokoh lain dari teori klasik, yaitu David Ricardo, yang memiliki pendapat juga sama bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, persediaan barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan penerapan teknologi. Nah, dari keempat faktor tersebut, para ahli ekonomi klasik ini menitik beratkan teorinya pada pertambahan penduduk dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa faktor luas tanah dan penerapan teknologi itu adalah tetap. Nah, sehingga dari gambaran atas teori pertumbuhan ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tergolong tinggi saat jumlah penduduk itu masih sedikit, sedangkan persediaan barang modal itu cukup banyak dan tersedianya lahan tanah yang masih luas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu tergolong tidak berkembang saat produktivitas penduduk itu menurun karena berkurangnya kapasitas produksi sehingga kemakmuran masyarakat dan frekuensi kegiatan ekonomi pun ikut menurun.
Lalu yang selanjutnya ada teori neoklasik. Nah, ini dikemukakan oleh tokohnya yaitu Harold Kumar dan Solow. Nah, dari Harold Kumar ini ada 4 asumsi yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Dan yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor atau dapat disebut sebagai perekonomian tertutup. Lalu yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow. Nah, di sini dia berpendapat ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan teknologi. Nah, dari 3 faktor tersebut, faktor pertumbuhan teknologi dianggap sebagai faktor yang paling menentukan dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan fakta yang ada, 80% sampai 90% pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 dan 20 disebabkan adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya, teori historis. Teori historis ada 3 tokoh. Yang pertama, Friedrich List, lalu ada Karl Bühler, dan W.W. Rostow. Nah, yang pertama, Friedrich List. Friedrich List dalam pertumbuhan ekonomi itu dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Ada masa berburu dan mengembara. Nah, kehidupan ini ditandai dengan pemenuhan kebutuhan yang bergantung pada alam. Mereka itu masih berburu dan mencari buah-buahan atau umbi-umbian yang ada di alam. Lalu yang kedua ada masa berternak dan bertani, ditandai dengan kehidupan, keinginan untuk menetap dan memelihara hewan ternak. Lalu ketiga masa bertani dan kerajinan, ditandai dengan kehidupan menetap dan memelihara tanaman. Nah, yang keempat masa kerajinan, industri, dan perdagangan, ditandai dengan adanya kerajinan yang berfungsi sebagai barang kebutuhan untuk dijual, sehingga muncul pusat industri di perkotaan. Lalu, sedangkan Karl Bühler itu memiliki pendapat bahwa ada 4 tingkatan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Nah, yang pertama, masa rumah tangga tertutup, ditandai dengan kehidupan masyarakat yang masih sederhana, pemenuhan kebutuhan berasal dari pertukaran antar kelompok atau barter. Lalu yang kedua, masa rumah tangga kota, ditandai dengan masyarakat yang mengenal perdagangan yang dilakukan oleh di suatu tempat atau disebut sebagai pasar. Lalu yang ketiga, masa rumah tangga bangsa, ditandai dengan rumah tangga kota yang semakin berkembang sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran antar kota atau antar wilayah dalam suatu negara, satu negara. Lalu yang keempat, masa rumah tangga dunia, ditandai dengan sistem pertukaran yang tidak lagi terbatas di dalam negeri, tetapi sudah mencakup pasar internasional atau pertukaran dengan luar negeri. Lalu yang ketiga ada W.W. Rostow. Nah, W.W. Rostow ini mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth. Nah, ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada masyarakat tradisional. Ciri-cirinya itu masyarakat memiliki struktur perekonomian atau perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang masih terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan belum ada teknologi yang modern. Terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Lalu yang kedua, masyarakat prakondisi periode lepas landas itu memiliki ciri-ciri tingkat pertumbuhan ekonomi yang masyarakatnya itu sudah berada pada proses transisi. Nah, penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun industri. Lalu yang ketiga ada periode lepas landas. Nah, ini ciri-cirinya investasi efektif dan tabungan itu bersifat produktif. Terus industri-industri baru berkembang dengan cepat. Lalu yang keempat ada gerak menuju kedewasaan. Nah, itu ciri-cirinya
Perekonomian itu tumbuh secara teratur dan lapangan usaha itu bertambah luas dengan penerapan teknologi modern. Lalu investasi asing dan tabungan juga meningkat 10-20%. Terus perekonomian itu menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take off atau pada masa lepas landas. Lalu yang terakhir, itu yang kelima, tingkat konsumsi tinggi. Nah, itu ciri-cirinya sektor industri adalah sektor yang paling memimpin. Pendapatan real per kapita selalu meningkat dan kesempatan kerja meningkat sehingga pendapatan nasional pun meningkat. Lalu ada pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, yang keempat ada teori Schumpeter. Nah, dari teori Schumpeter ini diungkapkan bahwa peranan pengusaha atau wirausahawan itu sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, pengusaha itu kan akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Oleh sebab itu, menurut Schumpeter, pengusaha atau entrepreneurship itu sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya kita belajar tentang rumus pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu rumusnya adalah PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Nah, keterangannya ya, R itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase atau persen. Lalu PDBT adalah produk domestik bruto pada tahun T, tahun yang ditanyakan. Nah, PDBT-1 adalah produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Kalau masih bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. PDB negara X pada tahun 2016 sebesar 40 miliar dan tahun 2017 meningkat menjadi 43,2 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah, nah, kita kan mau mencari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017. Nah, maka PDBT-nya itu 2017 dan PDBT-1 itu 2016. Langsung saja 43,2 miliar dikurangi 40 miliar dibagi 40 miliar dikali 100%. Nah, itu hasilnya 8%. Nah, ini ada tugas, jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.